Om Swastiastu. Halo sahabat Bali Sruti, kembali lagi bersama saya Andani Pertiwi dalam acara Bincang Bali Sruti. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai kekerasan anak dan bagaimana sanksi-sanksinya. Kali ini kita masih akan membahas tentang anak, tetapi dengan tema yang berbeda, yaitu bagaimana sih kita bersahabat dengan anak di masa pandemi ini. Karena kalau mengingat minggu lalu kita berbicara mengenai pandemi dan anak, ternyata kekerasan terhadap anak itu meningkat. Dan untuk itu, kali ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kiat-kiat untuk bersahabat dengan anak. Dan saya akan menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah Ibu Agung Ani Asmoro. Dan langsung saja kita akan terhubung dengan beliau. Selamat sore. Oke, Om Swastiastu, Bu Agung. Ya, punapa sejahtera nih, Bu Agung. Becik. Nah, kalau kita berbicara, Niki Bu Agung, kalau kita berbicara mengenai anak, kan minggu lalu kita sudah berbicara tentang kekerasan anak di masa pandemi ini, dan ternyata meningkat nih ke Bu Agung. Lalu bagaimana sih kiat-kiat untuk kita bisa bersahabat dengan anak sendiri? Bagaimana agar yang tadinya sudah semakin akrab dengan orang tuanya menjadi lebih akrab, atau yang belum akrab menjadi akrab lagi dengan orang tuanya, begitu. Gimana caranya? Ya, terima kasih. Jadi cara kita selaku orang tua supaya lebih akrab dengan anak adalah di masa pandemi ini terutama ya. Yang sebelumnya sudah akrab menjadi lebih akrab lagi, dan yang sebelumnya tidak akrab menjadi lebih akrab. Caranya adalah kita mengajak mereka untuk bersama-sama melakukan aktivitas. Di mana misalnya kalau kita dari kita sendiri harus bisa memberikan contoh untuk anak. Misalnya, kalau kita mau menyuruh anak-anak itu rajin membersihkan rumah, ya ayo ajak mereka sama-sama. Misalnya kita menyapu halaman sama-sama, orang tua yang ngasih contoh, kemudian pasti ditiru dengan anak-anak seperti itu. Itu misalnya. Kalau misalnya waktu kan banyak ya, kita ajarkan mereka, yuk masak bareng yuk, pasti mereka pasti mau ya. Ayo Ibu ajarin aku masak, Kalau yang ini bumbunya apa, kita ajarin. Ini loh bumbunya, ini. Nanti suatu saat kalau kamu tinggal sendiri atau kamu kuliah, kamu harus ke kos, kamu bisa masak buat dirimu sendiri, seperti itu misalnya. Nah, itu salah satu cara untuk mendekatkan anak dan mengakrabkan kita dengan anak, seperti itu, Mbak. Oke, kalau misalnya itu kan di rumah, berarti caranya adalah dengan kita memberikan contoh langsung seperti ini kan, Bu Agung? Iya. Nah, tapi kan seringkali memang ada batasan antara anak dan orang tua itu. Nah, bagaimana sih caranya agar misalnya ketika kita mendidik tidak terkesan untuk seperti begitu keras sekali, tapi tetap bersahabat, tetapi pesan kita sebagai orang tua itu bisa tersampaikan ke anak, itu bagaimana caranya, Mbak Agung? Supaya kita tidak terlihat ada jarak dengan anak, dan kita juga bisa menjadi sahabat anak. Biasanya kita bisa melakukan gimana sih ininya, kamu teman-temanmu seperti apa sih kesukaannya mereka, atau kamu seperti apa sukamu. Nah, kita harus mengimbangi anak-anak sukanya seperti apa. Misalnya anak itu suka menulis, jadi kita kira-kira begini deh, tulisannya yang bagus tuh seperti ini. Kalau menurut Ibu atau Aji, tulisan yang bagus tuh seperti ini untuk umuran kamu. Misalnya apa yang kamu ingin tulis tentang ini, kita arahkan mereka. Nah, itu kalau dari anak kami ya biasanya seperti itu cara kami lakukan dalam keseharian. Misalnya diskusi dengan saat menonton TV ya. Nah, saat menonton TV biasanya mereka akan menanyakan, Bu, kalau ini nih seperti apa kasusnya? Bagaimana caranya? Nah, kita di sana sebagai kawan dari anak-anak memberikan penjelasan bahwa kalau kamu bergaul keseharian, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Ini kalau dilakukan kelewatan seperti ini jadinya. Maka dari itu bagaimana supaya tidak melakukan hal yang salah dan tidak berakibat seperti yang di TV, seperti itu biasanya. Gitu. Tapi kan Bu Agung sering kali anak itu membangkang gitu.
tidak mau mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang tuanya, apa yang padahal orang tuanya sudah dengan baik hati, maksudnya tujuannya baik adalah begini caranya, memberikan contoh dengan baik atau mencoba mendekat. Tapi kan karakter setiap anak itu berbeda-beda. Nah, untuk mengimbangi hal itu gimana cara Bu Agung? Karena kan misalnya ada yang bandel, ada yang tidak mau seperti itu. Kan banyak seperti itu Bu Agung deh. Ya, kalau cara kita ya seperti anak-anak yang banyak sekarang anak-anak kan kita tidak bisa mengatakan mereka bandel ya, tidak bisa mengatakan mereka. Ini apa yang kamu lakukan itu sebaiknya seperti ini atau kalau dilakukan kamu suka apa? Misalnya suka gambarmu tuh sebaiknya seperti ini, kan diarahkan dia. Kalau kamu lakukan seperti ini akan menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, misalnya kayak pelajaran aku nggak bisa bahasa Inggris misalnya. Nah, coba kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu belajar dengan cara kamu suka game. Carilah game-game yang berbahasa Inggris atau kartun-kartun yang berbahasa Inggris sehingga kamu pelan-pelan kamu terbiasa mendengar percakapan mereka, otomatis pelan-pelan kamu akan bisa berbahasa Inggris seperti itu. Nah, kalau mereka yang biasanya membandel itu membangkang gitu ya, misalnya diingatkan seperti ini melawan gitu kan. Nah, sekarang bagaimana sebaiknya? Coba kalau misalnya kita dengarkan, gini, misalnya nggak mau seperti ini. Kita dengerin dulu, nggak mau, dan kamu inginkan itu seperti apa? Nah, seperti apa? Mungkin kita bisa mendengarkan dari apa yang dia sampaikan itu pelan-pelan, pasti dia akan mengikuti kita dan kita juga menyesuaikan penyampaiannya seperti apa supaya si anak tidak merasa tertekan ataupun dia tidak membangkang. Jadi pelan-pelan kita mengikuti kamu maunya seperti apa. Kemudian sebaiknya kita juga menyesuaikan bagaimana kita menyampaikan apa yang kita inginkan kepada mereka, mengikuti keinginan si anak gitu. Oh, berarti dapat dikatakan sebenarnya kita itu step by step nih ya Bu Agung. Berarti kita dengarkan baru setelah itu kita bisa mengambil langkah bagaimana cara untuk menyampaikannya ke si anak nih ya Bu Agung. Nah, Bu Agung, terkait dengan cara menyampaikan itu saya juga sebenarnya ada satu hal yang saya penasaran. Bagaimana sih cara kita menggunakan kata-kata yang baik ke anak? Misalnya, jangan menggunakan kata jangan, nanti si anak menjadi tidak mau melakukan yang kita inginkan. Nah, bagaimana ketika kita ingin memberikan nasihat ataupun memerintahkan si anak untuk melakukan sesuatu ataupun tidak menyakiti si anak atau justru tidak membuat si anak itu merasa seperti kok cara orang tua keras ya seperti ini. Bu Agung, bagaimana cara menyampaikan yang baik nih? Ya, kalau misalnya si anak larangan kata jangan, tidak kan kita hindari ya sekarang nih. Nah, terus sekarang gimana caranya? Kalau kamu seperti itu, maka akan begini. Seperti itu kalau kita lihat ya. Kalau kamu keseringan main game, maka nilaimu akan turun seperti itu. Mereka kan mengadu nih sekarang hasil UTS-nya seperti apa. Itu nilai UTS-nya seperti ini. Itu karena kebanyakan main game misalnya. Kalau kamu kurangi main game-mu, pasti nilai UTS-mu akan bagus. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya nilaimu lebih baik? Kurangi main gamenya, otomatis belajarmu akan lebih banyak seperti itu. Gitu. Nah, Bu Agung, kalau itu kan terkait dengan kata-katanya. Nah, kalau misalnya sekarang untuk orang tuanya sendiri, bagaimana sih cara agar orang tua itu bisa paham bahwa dirinya itu sedang mendidik anaknya? Karena seringkali kan kita tidak sadar bahwa kita mencubit
memukul atau melakukan kekerasan yang hal-hal serupa yang sebenarnya tujuan kita adalah untuk mendidik. Tapi bagaimana cara agar seorang orang tua itu tidak melakukan hal tersebut, bisa menghindarinya nih, kiat-kiatnya bagaimana, Bu? Sekarang kalau zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin mereka anggap itu hal yang biasa. Tapi kan itu kan menyakiti, ya. Itu kan menyakiti si anak. Itu akan membekas dalam memori si anak sampai dia dewasa. Satu saat dia dewasa pun dia akan melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya, seperti itu. Nah, dengan saya mencubit berarti anak saya harus begini. Nah, lama-lama si anak ini akan tersimpan dalam memorinya bahwa dia boleh melakukan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Sekarang mungkin cara kita selaku orang tua tidak dengan mencubit, tapi dengan memberitahu dengan baik, dengan memberi contoh apa yang diharapkan, apa yang kita inginkan, kita memberi contoh kepada mereka. Ya, komunikasi dengan salah satunya dengan komunikasi. Kalau kita sarankan sih dengan komunikasi supaya tidak ada kegiatan hal-hal yang seperti dulu mencubit, mencewer gitu ya. Itu usahakan supaya tidak terjadi dan tidak dialami oleh anak-anak, karena akan membawa dampak yang tidak bagus untuk kedepannya. Ya, dengan sikap kita, tentunya sikap kita sebagai orang tua, supaya mulai pelan-pelan menghindari kayak mencubit, menjewer itu, karena itu tidak baik. Ya. Bagong, itu saya ini sekali Bagong, karena saya pernah juga baca bahwa seorang anak ketika kecil itu sering sekali dipukul oleh orang tuanya. Justru ketika besar dia melakukan sesuatu yang sama nih ke Bagong berulang. Berarti nih ke sebenarnya dampaknya ke Bagong secara tidak langsung itu memiliki ya. Ya, itu dah di dalam memorinya pasti saat dia kecil dia dicubit, dia dipukul, suatu saat pun saya pernah diginiin sama orang tua saya, berarti saya boleh dong melakukan hal itu kepada orang lain kan. Dia akan berusaha menyakiti orang lain atau melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Itu ya, bagaimana sekarang kembali ke kita selaku orang tua, menahan emosi. Kita harus bersabar dalam mendidik anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang ini kan beda ya dengan kita zaman dulu. Mungkin kalau saya zaman dulu, saya dikasih tahu dengan omongan aja, saya ngerti. Kamu harus begini. Misalnya dulu kita nggak pernah diantar ke sana ke sini oleh orang tua untuk saat sekolah. Tapi sekarang kan kita proteksi anak terlalu kelewatan ya. Karena kita kan jaga anak-anak ya kan, kita proteksinya terlalu terkelewat. Jadi anak itu nggak boleh bermain di luar segala macam. Padahal bermain di luar itu penting. Tapi karena orang tua ada ketakutan, kecemasan, ketakutan kalau terjadi sesuatu, maka anak-anak itu tidak diizinkan untuk keluar. Tapi keluar, sebenarnya bermain di luar itu penting. Seperti itu, Mbak. Nah, Niki, terakhir Bu Abi, bagaimana pesan-pesan yang ingin Bu Agung sampaikan untuk para orang tua di luar sana terkait dengan hubungannya antara anak dan orang tua, terutama di masa pandemi Niki, agar hal-hal yang berbau kekerasan terhadap anak itu tidak terjadi lagi seperti ini. Bagaimana pesan-pesan Bu Agung? Kesan-pesan saya, kesan kepada para orang tua, bagaimana supaya tidak ada kekerasan di dalam keluarga, terutama sekarang ini anak lebih banyak ada di rumah. Tentunya kekerasan itu kekerasan lebih banyak sekarang terjadi di masa pandemi ini karena anak setiap hari ada di rumah. Kemudian mungkin orang tua yang emosi, bagaimana orang tua menahan emosi, belajar menahan emosi, bahwa anak-anak itu sebenarnya jenuh ada di rumah, tapi mereka harus melakukan itu, seperti itu. Nah, sekarang kembali ke orang tua, bagaimana membuat si anak ini tidak jenuh, tidak merasa bosan, sehingga tidak ada kekerasan di dalam rumah. Caranya seperti apa? Kembali ke
masing-masing orang tua bagaimana mereka melakukan aktivitas kepada anak-anaknya supaya si anak ini tidak jenuh dan tidak ada kekerasan. Nah, mungkin orang tua yang bekerja atau yang berjualan ya, itu kan tidak bisa full ada di rumah. Nah, sekarang bisa di sela-sela waktu atau di saat mereka pulang ke rumah, mereka memberikan atau ada komunikasi dengan si anak sehingga anak itu bisa tidak jenuh, dan kita juga mengetahui apa sih aktivitasmu selama orang tuamu tidak ada. Nah, kan kadang-kadang mereka juga ada yang mau cerita, ada yang tidak mau cerita. Nah, yang tidak mau cerita ini kita korek-korek ada apa. Nah, dengan orang tua kamu harus bisa terbuka. Dengan siapa lagi kamu terbuka kalau nggak dengan orang tuamu? Jangan kamu salah ya. Kadang-kadang kan anak-anak kalau tidak diajak ngobrol, mereka akan salah curhatnya ke orang lain. Nah, kalau mereka yang diajak curhat itu bagus, kalau misalnya yang diajak curhat justru kasih yang dicepokin anak kita yang jelek-jelek kan akibatnya fatal. Nah, maka dari kembali kepada kita orang tua, baik yang beraktivitas di rumah maupun beraktivitas di luar rumah, mari kita sama-sama mengajak anak kita untuk sering-sering diskusi, baik itu masalah pelajaran, masalah di rumah, maupun masalah yang ada atau yang terjadi selama ini. Biasanya kalau kami itu melakukan dengan diskusi saat nonton TV. Nonton TV sama-sama sambil makan, itu makan sambil nonton TV, misalnya ada TV setelah nonton setelah makan kita diskusi, ya ini kenapa, ini seperti apa. Nah itu kadang-kadang kalau mereka mungkin dengan temannya mereka merasa kok beda ya temanku dengan aku tuh beda, karena mereka tuh tidak nyambung kalau aku ajak bicara. Karena kalau kami ajak diskusi, kita nonton TV atau mereka baca koran, baca berita di handphonenya itu, mereka selalu diskusikan kepada orang tuanya gitu. Jadi kalau di lain sisi saat supaya tidak bosan juga kita mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas sehari-hari di dalam rumah, misalnya dengan kegiatan menyapu halaman bersama-sama. Tentu orang tua harus ikut, misalnya kita ajak mereka masak, misalnya laki perempuan itu sama. Nah, kita ajak mereka masak, tentunya nanti saat kamu dewasa, kamu tinggal sendiri, kamu sudah kuliah, kamu tinggal sendiri, kamu bisa masak untuk diri sendiri, seperti itu. Berarti pada intinya itu adalah komunikasi antara anak dan orang tua nih Bu Agung ya? Ya. Oke Bu Agung, mungkin semua sekali atas informasi yang Bu Agung berikan. Niki benar-benar bermanfaat sekali. Sesuai dengan apa tema kita hari ini, bersahabat dengan anak, seperti itu. Ini Bu Agung, Suksema atas waktunya. Suksema telah bersedia untuk jadi narasumber dalam acara Bincang Bali Sruti. Ya, yang tutup dengan para mesanti ya Bu Agung. Om Santi. Terima kasih. Oke, sahabat Bali Sruti, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Agung. Bu Agung Aniasmoro. Jadi pada intinya bagaimana cara bersahabat dengan anak itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua pintar-pintarnya melakukan komunikasi dengan anak. Kenali anak sendiri, ketika kita ingin mendidiknya dengan baik, maka cara kita pun harus diperbaiki, bukan dengan cara kekerasan. Bagaimana kita mengharapkan anak kita nantinya, apakah ingin tumbuh menjadi anak yang keras, apakah ingin tumbuh menjadi anak yang lembut, itu tergantung diri kita sendiri sebagai orang tua. Nah, cara sebagai orang tua adalah tahan emosi, jangan terlalu melampiaskan segalanya ke anak. Kenali dulu bagaimana anak kita, dan tentunya untuk bersahabat dengan anak itu adalah salah satunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Agung Aninike, dengan cara melakukan aktivitas bersama, berdiskusi ketika makan, ketika nonton, seperti itu. Oke, sahabat Bali Sruti, tadi perbincangan saya dengan Ibu Agung Ani. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa saksikan kembali dalam acara Bincang Bali Sruti berikutnya, dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Om.